April 2022. Sahabat, Lukas 11 ayat 5-8. Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, "Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Demikianlah perumpamaan Yesus tentang hal berdoa. Sang guru agaknya sengaja mengambil sudut pandang persahabatan. Diceritakan tentang seseorang yang merasa perlu membangunkan sahabatnya untuk meminjam roti karena dia sedang kedatangan sahabatnya pada tengah malam. Mengapa dia datang kepada sahabatnya? Tentu karena orang itu adalah sahabatnya. Tak mungkinlah kita minta pertolongan kepada orang yang memusuhi kita atau kepada teman biasa. Sahabat tentu saja lebih dari sekedar teman. Seorang sahabat pasti akan memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya. Hanya waktunya memang tengah malam, saat semua orang tengah tidur, dan sepertinya sahabat itu pun malas bangun. Menarik diperhatikan, sahabat itu bangun bukan karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu. Ya, dia memang tidak malu. Berteriak pada waktu tengah malam pastilah akan didengar orang sekampung. Namun dia terus berteriak. Ngomong-ngomong, mengapa dia tidak malu? Sesungguhnya rotinya itu memang bukan untuk keperluannya sendiri. Dia hanya ingin memberikan yang baik buat sahabatnya yang sedang singgah di rumahnya. Jadi, bukan buat dimakan sendiri. Ini jugalah makna sejati dari doa syafaat. Ya, jangan malu berdoa untuk orang lain. Salam semangat dari kami, Literatur Perkantas Nasional. Sahabat Anda bertumbuh. Shalom, semangat pagi sahabat kekasih Kristus. Jumpa lagi dengan Sapa Gembala hari ini, Sabtu 2 April 2022. Judul, Tidak Ada Kata Terlambat. Sebelumnya mari kita berdoa. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa rohmu, kepadamu kami berserah. Sebab hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dalam hikmat-Mu ya Yesus, kami berseru. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Mazmur 70 ayat 6 bagian B. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Sahabat kekasih Kristus, di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, tiba-tiba langkah Tuhan sempat terhenti untuk beberapa saat karena ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun telah menjamah jubahnya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Kesaksian Lukas 8 ayat 47. Ketika doa-doa kita belum beroleh jawaban, seringkali kita terpengaruh oleh omongan orang lain yang cenderung melemahkan. Usahamu pasti akan bangkrut. Suamimu tidak mungkin kembali ke rumah. Sakit penyakitmu tidak mungkin disembuhkan. Hutang-utangmu tidak mungkin terlunasi. Anak-anakmu tidak mungkin bisa sekolah tinggi, dan sebagainya.
Tapi Yairus tetap memegang janji firman-Nya. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Meski secara kasat mata keadaan tampak semakin buruk dan sudah tidak ada harapan lagi. Perihal waktu seringkali menjadi masalah serius dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena kita menghendaki pertolongan dan jawaban doa dari Tuhan itu secara cepat. Tidak perlu menunggu lama, padahal waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Ada kalanya jawaban Tuhan terhadap doa dan permohonan kita adalah tunggu. Namun yang pasti, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Mungkin kita tidak akan mendapat masalah bila waktu Tuhan itu sama dengan waktu kita. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat karena Ia tahu persis waktu yang tepat untuk bertindak. Karena itu tetaplah bertekun dan menantikan Dia. Raja Salomo memberi nasihat yang dinyatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ingat, kita ada karena anugerah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku. Biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dalam belas kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin. Salam mentas. Shalom, semangat pagi. Bangsa Israel mengalami penderitaan sekian lama karena mereka harus menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah Israel adalah umat pilihan Allah sendiri? Apakah Allah tidak membela umatnya? Daniel 9 ayat 9. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Daniel termasuk orang yang terbuang dan prihatin atas nasib bangsanya. Dia berharap penderitaan itu segera berakhir. Tidak ingin bangsanya terus-menerus sengsara, seolah tidak ada masa depan bagi mereka. Mungkin situasi yang sama juga terjadi dan melanda kehidupan kita. Penderitaan datang silih berganti sehingga iman dan pengharapan kita menjadi luntur. Apakah Tuhan tidak peduli dan meninggalkan kita? Ada saatnya masalah diizinkan oleh Tuhan sebagai proses pendewasaan iman kita, agar kita dapat introspeksi atau mengoreksi diri apakah kita sudah hidup dalam ketaatan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dan putus pada keadaan. Justru dalam kondisi sulit kita harus terus mencari dan tetap andalkan Tuhan, sebab Tuhanlah yang empunya hidup kita. Doa kami kiranya saudaraku selalu sehat dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jadikan doa sebagai gaya hidup.
Happy weekend. Salam dan doa kami. Tuhan memberkati. Renungan Harian Sabtu tanggal 2 April tahun 2022. Bacaan Keluaran 12 ayat 21 sampai 27, Yohanes 11 ayat 45 sampai 47, logika tentara dan orang percaya. Dulu yang aku tahu. Bagi siapa saja yang mengingini jadi perwira tentara, mestinya dari SMA jurusan IPA, dan teruji dari seleksi di Akademi Militeri. Artinya, secara sederhana bisa kita makna bahwa tentara menempatkan kekuatan logika dengan seksama, karena tugasnya juga penuh bahaya. Ada cerita misteri ilahi lagi dari teman yang ditugaskan menjadi pendeta di tentara. Bahkan sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya di TNI. Kesaksiannya jelas di luar logika sama sekali. Ketika proses seleksi fisik saja temanku ini kurang tinggi. Tetapi yang terjadi logika dari ilahi mengalahkan logika tentara. Inilah mujizat hebat dan indah Tuhan Allah. Demikian juga perjuangan bangsa pilihan Tuhan. Ketika mereka berpikir ingin meninggalkan Mesir, dengan cara logika pembicaraan lewat Musa dan Harun, ternyata Raja Fir'aun tak juga berjiwa maklum, maka kuasa mujizat dahsyat Tuhan dilancarkan. Dari air menjadi darah membuat susah, bahkan kehilangan nyawa anak pertama, semua di luar logika. Begitu juga para imam kepala, mahkamah agama Yahudi, dan orang-orang Farisi secara nurani. Aksi yang diperbuat oleh Tuhan Yesus adalah mujizat, sehingga mereka kedodoran tak karuan. Maka kita percaya ada mujizat bukan hanya melihat di kitab suci, atau hanya menyanyi lagu rohani. Mujizat itu nyata, tetapi terbukti dan dialami oleh pendeta temanku ini, yang badannya tidak tinggi seperti aku ini, tetapi diterima jadi tentara. Ternyata logika tentara dikalahkan iman orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.